Akibat lemahnya pengawasan dan minimnya literasi investasi di masyarakat, LPSK menerima ribuan permohonan yang diajukan oleh para korban investasi ilegal ini. Di antaranya adalah Binomo, Farel Blast, dan Fahrenheit. Dan masih banyak lagi. Untuk itu, podcast Rumah Aman kali ini mengangkat tema menangkal investasi ilegal bersama tenaga ahli Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban, Syahrial Martanto Wiryawan. Halo Mas Yal. Yuk, Apa halo. kabar Mas? Baik, Baik, Pak Rizky. Gini Mas, ada sedikit pertanyaan sih dengan apa yang saat ini lagi rame dari Maret kemarin hingga Agustus yang 2022 sih Mas, terkait dengan di mana LPSK menerima ribuan laporan investasi bodong, yang jumlah permohonan yang masuk ke LPSK ini kan cukup fantastis ya Mas. Ada sekitar 2.757 permohonan yang mengajukan pelayanan perlindungan ke LPSK terkait dengan investasi bodong ini. Nah, sedikit nanya sih Mas, lebih ke kenapa sih ini kan kalau misalnya kita liatin LPSK itu kan terkait dengan tindak pidana banyak permohonan yang masuk. Tapi kan untuk investasi bodong ini kan baru di tahun ini ya, setahu saya. Ya. Nah, alasannya kenapa sih LPSK menerima pengaduan tersebut, Mas? Ya gini Mas Rizky. Jadi ini kan kejahatan ini sebenarnya terkait dengan investasi ilegal atau kejahatan terhadap di sektor keuangan ini kan sebenarnya juga sebelum-belumnya juga pernah terjadi. Ada beberapa kasus. Sebagai contoh misalkan ada Koperasi Pandawa, ada First Travel, di mana korbannya itu cukup banyak. Nah inilah yang juga menjadi keprihatinan LPSK ketika banyak korban dari aktivitas di sektor keuangan itu yang ternyata menimbulkan korban. Nah ini kan menjadi problem publik ini. Ada public interest di situ, ada kepentingan publik di situ. Dan kebetulan juga terkait dengan kasus-kasus investasi ilegal ini marak kemarin itu kan juga ekses COVID juga ya. Dimana kita ngelihat ada semacam fenomena seperti itu. Kayak tren gitu ya Mas? Iya. Ketika orang tidak bisa beraktivitas di luar rumah sehari-hari seperti sebelumnya, kemudian meledak nih kasus di beberapa platform yang ditangani oleh LPSK. Jadi poinnya bahwa ini adalah kejahatan yang menyangkut kepentingan publik juga karena melibatkan korban yang jumlahnya masif, ya kan? Meskipun ada beberapa yang punya pikiran bahwa ini kan aspeknya lebih ke urusan investasi itu kan, perdataan dan lain-lain. Namun kita juga melihat bahwa pihak kepolisian sendiri telah melakukan proses hukum terhadap berbagai macam platform yang ada, ya, dan mereka dijerat dengan salah satunya dengan tindak pidana pencucian uang. Nah, tindak pidana pencucian uang ini merupakan salah satu tindak pidana yang sebagai salah satu masuk dalam kategori tindak pidana dalam kasus tertentu yang diatur dalam pasal 5 ayat 2 di Undang-Undang 31 2014 sebagai salah satu tindak pidana prioritas LPSK. Sehingga jalan masuk LPSK untuk menangani perkara ini selain tadi kegelisahan, keprihatinan bahwa korbannya banyak, ini kejahatan yang melibatkan sudah masuk ini mengganggu merupakan kejahatan yang memiliki aspek mengganggu kepentingan publik dan juga mandat LPSK sendiri dalam Undang-Undang 31 2014 juga jelas di sana. Sehingga LPSK kebijakan pimpinan dari LPSK untuk masuk menangani korban-korban investasi ilegal ini, perkara investasi ilegal dalam berbagai platform tadi. Itu sih posisi standing position LPSK di situ. Berarti sebagai salah satu alasan juga itu ya Mas, kenapa mungkin bisa menerima pengaduan atau permohonan dari banyak korban itu ya? Iya, dan hal lain, mandat LPSK terkait dengan fasilitasi restitusi juga menjadi penting. Bahwa dalam Undang-Undang 31 2014
LPSK ini memiliki kewenangan untuk melakukan penilaian restitusi atau ganti kerugian yang dibebankan nantinya kepada pelaku untuk mengganti atas kerugian-kerugian yang diderita oleh korban. Oke Mas, tadi kan Mas Yal sebutkan ada beberapa ya sebelum ini ada First Travel, apa tadi? Operasi Pandawa. Operasi Pandawa. Nah, sekarang nih Mas, dari banyaknya permohonan yang diajukan itu sekitar 2000-an itu apa saja sih Mas perkaranya? Ada 12 platform ya. Ada Binomo, kemudian Vikasa, Hotek, DNA Pro, Fahrenheit, Sunmot Alkes, Evotrade, Viral Blast. Nah, yang sekarang yang sedang berproses ini kan ada Binomo, ada Fahrenheit, kemudian Viral Blast. Sunmot Alkes juga sudah berproses. Nah ini yang tim yang kami bentuk sendiri saat ini sedang melakukan kerja-kerja untuk fasilitasi restitusi karena dokumen atau bukti-bukti data dukungnya cukup banyak dengan jumlah permohonan yang banyak. Jadi saat ini tim sedang bekerja keras nih mengejar, karena ini kan proses hukum kan berjalan, ada batasan waktunya nih. Betul. Kita berkejaran dengan itu. Betul. Kalau restitusi ini kan nanti akan diajukan sebelum tuntutan. Ya. Nah itu kami itu harus bisa mencapai tahap target itu. Jadi sebelum tuntutan nanti diharapkan permohonan restitusi ini bisa diajukan ke majelis hakim, lalu jaksa untuk dimuat dalam tuntutan jaksa. Penuntut umum maksud saya. Berarti sangat banyak ya Mas ya. Ini di sini Mas, tadi kan disampaikan juga bahwa ini kan termasuk ke dalam salah satu dugaan tindak pidana pencucian uang. Ya. Tadi disampaikan sama Mas Yal. Kalau boleh tahu Mas, pasal apa saja sih yang disangkakan kepada terduga pelaku ini? Ya, kalau dari segi undang-undang, selain TPPU, itu juga ada Undang-Undang ITE, ya kan, untuk penyebaran kebohongan. Itu jadi ada tren baru ini, istilah baru flexing itu yang di mana ada beberapa public figure atau istilahnya influencer. Influencer itu membujuk, mengiming-imingi dengan segala muslihatnya untuk meyakinkan bahwa dengan melakukan investasi atau melakukan trading dengan dia itu akan menghasilkan uang. Nah, ternyata kan tidak. Ada problem bahwa di sana ada skema ponzi yang bermain atau kemudian ada penipuan. Juga selain itu ada undang-undang perdagangan yang dilanggar juga di beberapa kasus ini juga mengacu pada undang-undang perdagangan atau perdagangan komoditi berjangka. Jadi beberapa pasal dari undang-undang yang disangkakan atau diterapkan oleh penyidik itu juga berlaku di berbagai platform yang saya sebutkan tadi. Macam-macam sih. Masing-masing platform tadi itu memiliki ini sendiri-sendiri ya. Nah, tapi umumnya itu TPPU, ada penipuan, kemudian Undang-Undang ITE terkait dengan flexing tadi itu, Undang-Undang perdagangan, karena juga ada yang menyangkut masalah perizinan juga. Oke Mas, tadi ada upaya-upaya yang tadi Mas Yal juga sampaikan yang dalam tanda kutip menggunakan ya jasa dari public figure kita dan ada influencer juga yang flexing istilahnya kan? Flexing untuk menarik minat agar para korban ini menginvestasikan uangnya. Nah, rata-rata ini kan korbannya latar belakangnya beda Mas. Ya. Sebagian mengetahui bahwa itu investasi sebetulnya sifatnya gambling. Namun ada juga korban yang sekedar ikut-ikutan karena disosialisasi itu oleh para influencer dan public figure. Kalau sepengetahuan Mas Iyal di LPSK itu sendiri, siapa saja sih masyarakat yang memang dia merasa bahwa mereka adalah korban terus melapor ke LPSK atau mengajukan permohonan ke LPSK? Kalau dari sisi background kita nggak bisa ini ya, karena macam-macam backgroundnya, latar belakang kenapa dia bisa terjerembab dalam kubangan permasalahan ini, macam-macam backgroundnya. Jadi dari yang mereka backgroundnya memang biasanya memang mereka adalah pelaku perdagangan
forex, kripto, macam-macam mereka sebenarnya. Jadi memang kejahatan ini kejahatan yang dilakukan oleh orang-orang yang memiliki status sosial tinggi juga, kemudian punya pengetahuan atau intelektual yang lebih, atau kita sebut seringkali dengan white collar crime ya, ini salah satu ya. Ini salah Jadi satu kan korbannya juga sebenarnya juga berbagai macam background. Ada yang untuk investasi, misalkan untuk kasus yang Indosuria atau apa itu ya, ada yang dana pensiunnya yang harusnya ini diinvestasikan ke di koperasi itu, kemudian ya udah hilang itu aja. Dan ini banyak terjadi background dari para pemohon atau korban ini juga macam-macam, Mas Rizky. Saya juga belum melakukan riset mendetail tentang itu, tapi yang saya tahu dari berbagai macam latar belakang, profesi, pendidikan itu sangat beragam. Kalau untuk range usia, Mas? Nah, saya belum melakukan riset itu, belum karena puyeng dengan ini ya, berkas-berkas ini. Kita mengejar restitusinya, jadi memang belum sempat kita petakan itu. Oke. Tapi menarik sih untuk kita petakan. Betul, Mas. Nah kan tadi disampaikan juga memang ada sekitar 2.000 itu kan banyak, Mas. Masih 2.757 sampai Agustus ya. Sampai Agustus. Dan tadi juga ada kayak kita bentar lagi juga akan masuk juga untuk mengajukan permohonan ke LPSK yang tadi disampaikan sama Mas Yal juga. Nah, dari sekian banyak, Mas, sampai 2.757 permohonan yang diajukan ke LPSK, berapa tim yang dibentuk oleh LPSK untuk menangani permohonan itu, dan di tim ini nih fokusnya ke perkara yang mana aja, Mas? Ya, sejauh ini masih kami bentuk kemarin tuh 5 tim. 5 tim itu menangani 12 platform tadi. Jadi kami bagilah sesuai dengan bobot jumlah pemohonnya, kemudian perkaranya juga, perkembangan penanganannya juga. Misalkan masih dalam tahap penyelidikan, ada yang sudah sidang, macam-macam itu. Jadi kami bentuk 5 tim kemarin yang kemudian juga telah dilengkapi dengan tim penilai. Selain tim yang di Biro Penilaian Permohonan sendiri, juga ada tim penilai ganti kerugian nih dari LPSK yang sudah terlibat dalam. Iya, sudah dibentuk, sudah ditunjuk untuk masing-masing platform tadi. Sudah dibentuk itu, sudah ditunjuk itu. Kalau untuk proses penanganannya sendiri gimana, Mas, di LPSK? Ya, pada intinya, jadi penanganan yang kita lakukan ini ada 2 aspek. Yang pertama, aspek perlindungan untuk. Jadi kami juga punya kepentingan bahwa saksi korban ini didorong juga sebagai saksi dalam proses pemeriksaan di persidangan. Ya. Memang dalam BAP kan juga diperiksa mereka korban-korban ini. Ya. Nah, namun kita juga mendorong bahwa saksi-saksi yang mengajukan permohonan ke LPSK ini sejauh mungkin untuk bisa, nggak semuanya tentunya. Ada beberapa orang yang terpilih yang akan diperiksa sebagai saksi, ya, dia statusnya sebagai korban, kemudian dia akan diperiksa sebagai saksi di persidangan. Nah, ini kita memberikan layanan pemenuhan hak prosedural, ya, jadi pendampingan dalam proses persidangan, selain di tingkat penyidikan juga. Kemudian restitusi tadi. Nah, dalam konteks restitusi inilah saat mekanisme kerja yang dibangun di LPSK ini, memang kami fokus ya untuk mengacu pada komponen kerugian kehilangan atau kerugian untuk penghasilan atau kekayaan. Kalau kita mengacu pada Undang-Undang 31 2014 atau PP 7 tahun 2018, itu kan ada beberapa komponen. Nah, kita fokus saja terkait dengan kerugian total yang dialami oleh korban ini. Artinya kita memang tidak memperluas ke misalkan untuk biaya perawatan medis, psikologis, berarti tidak maksudnya tidak masuk ke kerugian itu, tapi kami fokus ke kerugian nyata, kerugian total loss yang dialami oleh korban. Total loss. Iya, jadi itu yang kami hitung. Jadi prinsipnya juga bahwa rekan-rekan korban ini juga kita berikan pemahaman bahwa terkait dengan kerugian yang kita bisa hitung itu memang yang benar-benar kerugian yang korban derita, tidak termasuk perhitungan-hitungan keuntungan dari proses trading tadi itu. Karena ada beberapa
korban yang masih beranggapan bahwa dari keuntungan yang harusnya bisa diambil dia selama proses trading itu diklaim juga. Nah, kami membatasi bahwa tidak bisa karena kami hanya akan menghitung kerugian yang real yang korban alami. Yang total loss tadi itu. Yang memang nyata dialami. Benar. Oke. Benar. Karena juga ini juga menyederhanakan proses, bukan menyederhanakan proses, maaf. Karena kan kita mengacu kepada bukti juga ya. Jadi kita juga sejauh mungkin menyampaikan kepada para korban untuk aspek fairness ini juga dimunculkan dalam hal ini. Artinya kita ngomong bukti ini kan juga sudah susah karena transaksinya banyak. Betul. Ada orang itu satu transaksi bisa 2.000 kali transaksi. 2.000 kali? Lebih bahkan. Itu dari tahun berapa, Mas? Kalau masing-masing sebenarnya belum terlalu tapi lama sudah ada ribuan. Tapi kan misalkan untuk konteks binary option itu kan mereka bertransaksi itu kan cepat itu. Jadi yang di antara 12 platform yang kita tangani tadi hanya satu yang binary option itu Binomo itu kan modelnya kan nebak naik atau turunnya harga saham. Makanya jumlah banyaknya ada di situ. Itu. Nah, robot tradingnya itu. Nah, jadi ya kita melihat itu. Yang penting kita juga mengecek sejauh mana uang yang disetor untuk deposit, untuk investasi itu, sehingga kita akan mencocokkan dengan penarikan yang dilakukan oleh korban, sehingga kita bisa menghitung total loss dari korban. Oke, Mas. Menarik ya, Mas. Maksudku gini, ini kan dari sekitar 2.757 ini pasti banyak sekali ya pengajuan permohonan ke LPSK. Nah, bagaimana cara teman-teman di LPSK untuk melakukan validasi baik dokumen, total loss yang tadi Mas Yal sampaikan, sama tadi juga disampaikan juga ada layanan perlindungan lain yaitu dalam bentuk pemenuhan hak prosedural. Berarti kan harus ada koordinasi yang lengkap juga dengan teman-teman aparat penegak hukum bahwa siapa-siapa saja yang nanti akan dijadikan saksi di persidangan. Itu gimana, Mas, cara validasinya? Jadi setiap platform yang kita tangani tentunya kita berkoordinasi dengan penyidik maupun jaksa atau penuntut umum yang menangani perkara itu. Ketika saat masih di tahap penyidikan, kami bertemu dengan penyidik, melakukan cek and recheck apakah pemohon yang mengajukan di LPSK ini sudah masuk BAP atau belum. Kemudian juga terkait dengan syarat terkait dengan korban ini juga kita cek ke pihak penyidik. Jadi proses validasi, proses kalau tidak masuk ya tentunya kita sepanjang ada bukti yang kita yakin itu benar, ya akan kita masukkan. Karena ketika kita meminta persyaratan kelengkapan untuk persyaratan kelengkapan restitusi kan kita misalkan minta akunnya, email itu kan bisa dicek. Kemudian kalau dia melakukan setoran, transfer uang, nah itu kan bisa kita cek benar ke rekening yang dituju. Nah ini kita lakukan koordinasi dengan aparat penegak hukumnya, kemudian juga tentunya dengan, jadi yang menarik ini karena jumlahnya sangat masif, memang didorong para korban itu mengorganisir diri. Melalui paguyuban, masuk dalam paguyuban, kelompok yang dibentuk oleh mereka, sehingga memudahkan untuk melakukan mengorganisirnya. Nah, yang masuk ke kita ini ada yang dari paguyuban korban, ada yang individual, ada yang sudah diwakili kuasa hukumnya. Nah, dengan adanya paguyuban korban atau kuasa hukum ini juga memudahkan kita untuk melakukan pemeriksaan berkas-berkas tadi, karena kan kita juga punya limit waktu terkait dengan penyiapan restitusi ini. Dan kalau tidak memenuhi limit waktu yang kita tentukan, ya kita bisa anggap kalau dalam PP 7 2018 kan kalau tidak melengkapi persyaratan ya dianggap mencabut permohonan. Ya kita tolak permohonannya. Jadi ya sama-sama, artinya kita memang tugasnya memfasilitasi mereka, mensupport mereka, namun juga korban juga harus bekerja sama juga dengan kita. Jadi tidak hanya melimpahkan gitu aja berkas itu, tapi kita kan akan lakukan cek and recheck, sehingga proses itu dimudahkan dengan teman-teman paguyuban korban misalkan.
atau kuasa hukum yang membawai Iya, apa memang yang langsung ya. dikuasakan, apa yang dikuasakan beberapa korban atau puluhan atau beberapa korban kepada mereka, sehingga itu memudahkan kita juga sih. Oke. Kalau misalnya memang mengajukan sendiri agak sulit juga ya, tergantung. Ada batas Ada. waktu kan di sini, Mas. Ada, Maksudku ada. gini, terkait dengan batas waktu itu sendiri, berarti kan kejar-kejaran dengan waktu persidangan. Ada berapa sih, Mas, yang udah mulai persidangannya dimulai nih dari kasus-kasus ini? Ya, saat ini yang sedang berproses ini ada Fahrenheit, Fahrenheit, ya platform Fahrenheit, kemudian Binomo, Viral Blast, sudah lumayan berarti, Mas, ya, Viral Blast terus. Soundbot Alkes juga sudah berproses. Mm-mm. Quotek sudah masuk juga. Kalau nggak salah Olim Trade juga sudah masuk, Olim Trade sudah masuk ke persidangan. Berarti teman-teman tim penilai LPSK lagi kejar-kejaran Ya, tim terkait dengan BPP, penghitungan RPS. Tim Biro Pentelaan Permohonan, tim penilai sedang Iya. bekerja keras untuk itu. Restitusi kan, Mas? Berarti Iya. pengajuannya ya. Iya, restitusi. Mas, kalau dari hasil koordinasi sendiri dengan teman-teman aparat penegak hukum, baik itu kepolisian maupun jaksa penuntut umum, berarti kan ada ini juga, Mas. Maksud tuh upaya juga teman-teman LPSK untuk bisa mengejar kan, gimana caranya, bukan mengejar bagaimana caranya, tapi ada nggak sih batas waktu yang disampaikan oleh teman-teman JPU, mengingat ini kan udah mulai proses persidangan terkait dengan tuntutan ganti kerugian atau restitusi itu? Ya, kalau kita mengacu kepada peraturan perundang-undangan yang terbaru, Iya. Peraturan Mahkamah Agung nomor 1 tahun 2022, untuk pengajuan restitusi sebelum putusan berkekuatan hukum tetap artinya dalam proses persidangan ini sebelum putusan itu kan ditentukan sebelum tuntutan. Ya. Ya kan, sebelum tuntutan. Artinya ya kami harapannya secepat mungkin bisa kita sampaikan, namun kan kita juga melihat load kerja, banyak berkas yang harus kita ini ya mohon maaf jika kesannya mepet-mepet karena memang kita harus ngecek validasi benar-benar Validasi ya, itu. belum yang dokumen belum disampaikan oleh si pemohon itu sendiri kan? Dan tersebar kan seluruh Indonesia ini, seluruh Indonesia. Jadi memang ada kendala-kendala itu, tapi prinsipnya kita dalam barisan untuk mendukung korban, untuk mencari keadilan, untuk mendapatkan haknya. Jangan sampai dua perkara yang saya sebut tadi, Koperasi Pandawa sama First Travel itu, barang yang disita itu kan, aset yang disita itu kan kemudian malah nggak kembali ke korban. Betul. Nah ini kan problem juga, problem hukum kita. Sementara itu kan uangnya berasal dari para korban itu. Yang menginvestasikan itu ya, Mas? Iya, yang mau umroh dulu itu. Ya. Gitu kan. Ya udah, Mas. Gini, Mas. Berarti kan dari sekian banyak permohonan yang diajukan oleh korban atau para korban ini ke LPSK sendiri, yang jumlahnya memang sudah ya ribuan lah kalau boleh bilang, 2.000, sekitar 2.570 itu ya, Mas. 2.757 sampai Agustus. Dari Maret sampai Agustus. Ya. Ada nggak sih, Mas, tips yang bisa LPSK sampaikan ke teman-teman di luar sana terkait dengan investasi ilegal atau investasi bodong ini? Jadi misalnya untuk para trader atau korban yang memperoleh informasi awalnya itu kan bisa melalui media sosial baik Facebook, Twitter maupun YouTube. Tips apa sih, Mas, yang bisa diberikan oleh teman-teman LPSK kepada mereka ini yang... Wah, ya, saya bukan trader ya. Tapi intinya begini, intinya kan selalu cek ya bahwa setiap perdagangan komoditas berjangka seperti itu kan pasti harus ada izin, harus dicek benar-benar itu. Ada izin, kemudian terdaftar ya kan, dan itu harus cek benar-benar. Kemudian ya barulah mereka bertrading tadi, berdagang tadi. Untuk intinya itu sih sebenarnya saya juga untuk tips seperti apa ya. Misalnya kalau kita lihat kayak dulu kan di Koperasi Pandawa
itu kan mereka menawarkan suku bunga yang lumayan nih Mas, misalnya kayak 10. Ya. Itu bisa juga nggak sih jadi Salah jadi satu indikator ya Ah. untuk itu masuk akal enggak sih sebenarnya. Itu kan bisa jadi ini. Bisa menjadi salah satu parameter ya untuk. Iya, jadi perlu diingat juga bahwa kenapa LPSK ini juga masuk dalam lingkup penanganan ini juga sebenarnya ini bagian dari tanggung jawab negara juga. LPSK untuk memfasilitasi para korban ini. Tadi yang disebutkan Koperasi Pandawa itu kan sebenarnya ada izinnya. Oh. Kalau orang bahkan untuk kasus Indosuria ini juga ada korban yang menyampaikan kalau nggak ada izinnya kalau nggak ada izinnya saya nggak bakal investasi di situ. Oh. Nah, setelah itu ada problem, nah tentunya kaitannya dengan pengawasan dari pemerintah juga tentunya harusnya. Jadi ada dimensi itu juga kenapa LPSK harus dalam hal ini mengambil keputusan untuk bisa memfasilitasi para korban ini. Ada dimensi itu juga bahwa negara juga harus andil nih dalam menangani para korban investasi ilegal ini. Nah, ini kan pasti dari 2000-an orang itu Mas yang mengajukan permohonan ke LPSK. Jumlah uang atau jumlah kerugian uang yang mereka alami itu kan pasti ada juga yang tidak sedikit nih Mas. Dan itu bisa menimbulkan mungkin kayak depresi atau gangguan psikologi. Nah, sementara beberapa minggu yang lalu kan saya juga sempat mewawancara salah satu wakil ketua LPSK bahwa ada LPSK menyediakan layanan bantuan psikologis. Nah, untuk korban-korban yang depresi ini atau mungkin diduga mengalami, apakah LPSK juga menyediakan layanan itu, Mas? Untuk layanan bantuan psikologi? Sejauh ini kami fokus untuk restitusi. Oh, untuk restitusi saja. Dan pendampingan untuk pemenuhan hak proseduralnya untuk memastikan bahwa kasus ini kuat, korbannya memang kredibel sebagai pihak atau subjek yang patut mengklaim kerugiannya. Ya kita memperjuangkan fokus di situ. Artinya kita bareng-bareng dengan mereka juga. Betul. Mereka stres, kita juga sebagai teman, bukan stres juga, tapi menguatkan mereka juga. Mereka, oke kita ikhtiar bareng-bareng. Semoga hasilnya sesuai dengan yang diinginkan atau diciptakan bersama. Itu. Berarti memang tujuannya untuk sekarang skala prioritasnya untuk tuntutan ganti kerugiannya dulu ya, Mas, ya, untuk restitusi. Benar, kita fokus untuk itu. Ya. Oke deh Mas Yal. Terima kasih banyak. Sama-sama Pak Rizky. Terima kasih juga udah menyampaikan beberapa informasi yang mungkin sudah ya membantu kita. Dari tadi yang dijelaskan oleh Mas Yal kan sempat juga kita tanya-tanya nih ada berapa banyak sih sebetulnya dugaan-dugaan kasus investasi ilegal ini. Oke Mas Yal, sekali lagi terima kasih banyak. Sama-sama. Sehat selalu Mas Yal. Amin. Sehat juga untuk Pak Rizky. Amin. Udah boleh minum nih? Udah, silakan Mas.